Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, semangat banget ya. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita materi tentang mata pelajaran ekonomi. Nanti kita akan belajar tentang perusahaan dagang. Nah, tapi sebelum itu saya mau absen dulu. Atau siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, jadi materi hari ini yaitu tentang perusahaan dagang. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Perusahaan jasa. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa bedanya perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Sebelum kita masuk ke sini, kita akan mempelajari tentang perusahaan dagang. Tujuannya agar tahu apa sih? Agar bisa membedakan apa itu perusahaan dagang, apa itu perusahaan jasa. Kemudian transaksi apa aja sih bedanya dengan perusahaan jasa. Kalau kemarin kan kita hanya mengerjakan di transaksi, jurnal umum gitu kan. Lalu hari ini kita akan belajar penjurnalan lebih rinci lagi. Jadi sebelum kita belajar tentang perusahaan penjurnalannya, perusahaan dagang ini, kita akan mempelajari dulu karakteristik perusahaan dagangnya. Siap? Siap ya. Oke, Bapak harapkan kalian bersemangat karena kalian sudah kelas 3 ya. Sebentar lagi mungkin ada yang kuliah, mencapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Jadi harapannya adalah, wah saya mau ngambil jurusan yang berbeda. Tapi kan perusahaan dagang IPS di kelas 3 IPS ini kan harus kamu lalui ya. Kamu nanti biar ditanya oleh orang, kamu belajar IPS dulu, mau belajar akuntansi enggak? Ya, kalau kamu yang ngerti kan kamu pasti ngomong, saya belajar gitu ya. Jadi tetap semangat agar kita bisa menyesuaikan diri nanti jurusan apapun pada saat nanti kamu kuliah yang akan kamu ambil. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan jurusannya IPS, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke ke perusahaan dagang, di perusahaan jasa, tahapan-tahapan siklus akuntansinya kamu sudah kenal. Pertama, kalau dari transaksi masuk ke mana dulu pencatatannya? Jurnal umum. Dari jurnal umum ke buku besar. Dari buku besar ke neraca saldo awal. Dari neraca saldo awal jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, worksheet. Dari worksheet laporan keuangan. Sama persis nanti pada saat siklus perusahaan dagang pun, cuman ada sedikit yang berbeda. Oke? Sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut agar kita mampu membedakan apa itu dalam video ya. Kita coba jalankan dulu. Sebelum itu pada tegang banget ya. Biar semangat, kita biar menghilangkan ini ya kekakuan, kita tepuk semangat. Gak kompak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kok sekarang malah saya yang salah ya? Oke deh, ya kita saksikan video berikut ini.
lebih menguntungkan mana antara grosir atau pengecer? Ini seringkali ditanyakan oleh mereka yang ingin memulai usaha sembako. Sebelum kita menentukan di atas tersebut, baiknya kita memperhatikan jawaban seperti ini. Yang pertama adalah modal usaha. Untuk grosir sembako, kita harus mempunyai modal minimal 150 juta rupiah. Itu pun belum tentu komplit. Mengingat grosir itu belanjanya dalam paket besar dan harus mampu memenuhi segala kebutuhan toko kecil. Sementara untuk toko pengecer hanya membutuhkan modal minimal 10 jutaan, maka kita sudah bisa memulai usaha toko sembako. Poin yang kedua yaitu target pasar. Untuk toko grosir, targetnya adalah semua toko sembako pengecer, toko grosir, rumah makan, berbagai toko grosir, dan ada juga catering. Semua bahan-bahannya juga bekerja toko grosir. Sementara untuk toko pengecer, targetnya adalah pemakaian rumah tangga. Oke, sebelum selanjutnya, mohon tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak kehilangan informasi. Poin yang ketiga yaitu bersaing usaha. Untuk toko grosir, tingkat persaingan usaha itu sangat kecil karena jarang sekali orang yang mampu membuka usaha grosir yang memang membutuhkan modal yang besar. Sementara untuk toko pengecer, tingkat persaingannya itu sangat ketat sekali karena banyak orang yang membuka toko sembako aja. Tapi ada yang jalan pasti ada usaha toko sembako ini. Kemudian dalam pengelolaan usaha yang menarik minat setiap orang untuk membuka usaha sembako aja ini. Poin yang keempat yaitu keuntungan. Toko grosir untuk mendapatkan keuntungan yang sama dengan membutuhkan modal yang lebih besar. Ini sebagai contoh. Contoh yaitu untuk mendapatkan sebesar 1.000 rupiah, toko grosir harus mampu menjual 1 bungkus minyak konsumsi harusnya 140 rupiah sekian. Ini biasanya harga modal dari pemasukan masyarakat menjual 140 sehingga dia mendapatkan keuntungan sekitar 1.000 rupiah. Sementara untuk toko pengecer harus menjual 1 bungkus minyak konsumsi seharga 15.000 rupiah. Nah, ini biasanya modal dari antara sekitar 9.800-an sehingga ya toko pengecer itu mendapatkan keuntungan sekitar 1.000 rupiah lebih. Jadi bisa dilihat untuk mendapatkan keuntungan sama, toko grosir itu membutuhkan modal yang lebih besar. Oke, poin yang kelima yaitu biaya operasional. Untuk membuka toko grosir sembako itu tidak bisa dikelola sendiri. Grosir itu membutuhkan karyawan untuk membantu perantaraan, pengangkatan, pengemasan, dan sebagainya. Sehingga gaji dari karyawan tersebut Oke, sampai di sini videonya. Sambil saya membagikan LKPD, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Apa? Itu kegiatan apa sih? Itu dalam video kegiatan apa? Dari mana tahu kalau itu perusahaan dagang? Karena ada kegiatan menjual. Terus ada kegiatan apa lagi di sana? Ada kegiatan membeli. Apalagi di situ yang kamu tangkap selain menjual, membeli, apalagi? Oh, perbedaan antara toko grosir dan toko pengecer. Apalagi yang kalian tangkap? Tadi ada 5 poin yang diangkat oleh
YouTube Tosima tadi kan? Apa aja poinnya? Menghitung keuntungan. Terus apa lagi? Persediaan modal gitu ya. Itu dari video tadi sebenarnya kalian sudah memperlihatkan tentang jurnal yang ada dalam perusahaan dagang. Oke, Bapak sudah bagikan LKPD yang berkaitan dengan materi hari ini. Kamu baca petunjuknya. Oke, jadi sebelum itu kita akan bahas tentang apa itu perusahaan dagang. Tadi seperti apa yang telah ditayangkan di video bahwa ciri-cirinya kamu sudah tahu tadi bahwa dalam perusahaan dagang itu ada kegiatan inti. Kegiatan intinya yaitu menjual dan membeli. Menjual dan membeli tadi perusahaan dagang tanpa merubah bentuk. Itu cirinya satu. Yang kedua, dalam perusahaan dagang pasti ada yang namanya persediaan barang. Tadi kan numpuk tuh barang ya kan? Ada persediaan barang. Kalau dalam perusahaan jasa contohnya apa? Bengkel. Emang dia nyervisnya dipersediakan dulu? Enggak, bahan-bahannya aja. Contoh salon, cukur, ya gunting rambut. Kan tidak ada persediaan barangnya. Ada juga peralatan pendukung perusahaannya. Nah, kalau ini berarti ciri-ciri yang pertama tadi, kegiatan utamanya adalah menjual dan membeli tanpa merubah bentuk. Yang kedua adalah persediaan barang dagang. Berarti kalau keuntungannya, dia akan mengambil keuntungan dari berapa dia membeli barang, kemudian dia menjual kembali. Ya, selisih harga dari membeli dan kemudian dia menjual, itulah dia cara mengambil perhitungan labanya, keuntungannya, gitu ya. Kemudian dalam perusahaan dagang juga ada yang disebut dengan biaya angkut, kan tadi tuh, ya ada ngomongin tentang biaya angkut segala macam. Oke, dari situ kemudian dilihat dari sisi barang yang dijual. Jadi perusahaan dagang juga banyak macamnya, ya. Atau kalau dilihat dari sisi barangnya yang dijual, ada perusahaan dagang barang mentah, ada yang disebut barang jadi. Di perusahaan dagang barang mentah tadi ada biasanya untuk mensuplai ke perusahaan-perusahaan berikutnya untuk diproses menjadi barang yang lain. Ya. Barang mentah ini contohnya apa? Perusahaan karet, ya, yang dia akan nanti dia jual. Dari mana perusahaan karet? Pak, itu kan perusahaan lagi. Biasanya ngambil dari petani-petani, ya, pengepul-pengepul getah karetnya, kemudian dikumpulkan, dipesok. Nah, kalau di kita mungkin temunya mungkin apa? Cengkeh, ya. Ya, cengkeh biasanya kita ambil dari petani-petani yang punya 1 pohon, 2 pohon, dikumpulkan dan seterusnya. Itu bahan mentah. Dan akan dijual kembali ke perusahaan yang mengolah kebutuhan cengkeh tadi, gitu ya, ke perusahaan manufaktur, baik itu toko tembakau atau apa, perusahaan tembakau dan seterusnya. Itu kalau dari sisi barang yang dijual ada 2 jenis. Kalau dari sisi konsumen, maksudnya dari sisi konsumen itu dia melayani konsumen tingkat apa? Itu ada 3 jenis perusahaan dagang. Kalau dilihat dari sisi konsumennya itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah wholesaler, ya, istilahnya wholesaler. Wholesaler itu adalah toko grosir. Toko grosir itu dia membelinya dari perusahaan langsung, dari pabriknya langsung. Dia simpan di gudangnya untuk dia jual kembali. Dijualnya kemana? Tidak ke pengecer langsung ke konsumen, tidak. Tapi dia akan melayani pembeli yang tingkat menengah. Namanya middleman. Ya, berarti tingkat yang pertama wholesaler, tingkat yang kedua adalah middleman atau perantara. Perantara pun tidak menjual langsung ke konsumen, dia akan menjualnya ke pengecer tingkat paling bawah, ya. Nah, baru konsumen ini membelinya dari tingkat pengecer tadi, ya. Jadi konsumen membeli tingkat pengecer. Maka yang membutuhkan pencatatan siklus akuntansi biasanya berarti hanya di tingkat perusahaan mana? Perusahaan wholesaler, perusahaan middleman. Kalau pengecer kayak warung kuda, warung batak sepertinya akan ribet kalau menggunakan siklus akuntansi perusahaan dagang yang nanti kita akan pelajari, ya. Tapi itulah jenis-jenis perusahaan dagang kalau lihat dari sisi konsumen dan dari sisi barang yang akan dijual. Oke, tadi yang sudah kita bicarakan adalah karakteristik perusahaan dagang, bedanya dengan perusahaan jasa. Gitu ya.
Ada pertanyaan terkait karakteristik ini? Sangat mudah ya, gampang mengingatnya ya. Menurut saya, 3. Berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dagang. Pak, transaksi mah sama di perusahaan jasa ada, di perusahaan dagang ada, cuman ada beberapa yang beda ya. Di sini yang pertama ada pembelian barang dagang. Karena memang kegiatan utamanya adalah membeli, menjual, maka transaksinya pasti ada transaksi pembelian, ada transaksi penjualan. Berikutnya namanya pembelian, namanya penjualan, biasanya untuk menarik konsumen, si perusahaan memberikan diskon, potongan, ya. Itu juga harus kita catat, ya. Berarti ada diskon atau potongan. Ya kalau menurut ini berarti pertama ada pembelian barang dagang, kemudian ada retur pembelian. Retur pembelian yang kayak gimana? Kenapa harus diretur? Udah dibeli kok diretur? Retur itu maksudnya apa? Pengembalian barang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang dibeli, yang dipesan. Mesennya A, datangnya B. Nah, maka udah sesuai belum? Kalau belum sesuai bisa kita kembalikan. Dikembalikan dengan penjualan atau pembelian tadi namanya retur pembelian. Kalau pembelian dikembalikan berarti retur pembelian. Oke. Kemudian ada tadi pembelian, yang berikutnya adalah penjualan barang. Oke, penjualan barang karena memang aktivitas utamanya itu pembelian dan penjualan. Penjualan juga ada retur penjualan. Berarti ini pun sama kasusnya dengan tadi, bedanya tadi Imam membeli, sekarang Imam menjual. Yang menjual siapa kemarin? Pembelian itu di sisi pembelian itu kita membeli, ya. Menjual itu berarti kita yang menjual. Ingat, kita mah hanya tugasnya mencatat. Kita harus paham dulu tuh membeli itu seperti apa, menjual itu seperti apa. Membeli berarti kita yang melakukan pembelian. Menjual berarti kita yang melakukan penjualan. Gitu ya. Kemudian ada potongan penjualan dan pembelian. Nah tadi ada pencatatan persediaan barang. Kenapa itu pencatatan persediaan barang kok dicatat? Loh iya, kalau misalkan numpuk begitu saja nggak pernah kamu catat, kamu nggak pernah tahu stok atau persediaan barang kamu. Kamu membeli 20 juta, tiba-tiba dapat uang 30 juta. Menurut kamu tadi 20 ini 30 udah untung. Ternyata tidak. Pas dilihat bisa jadi stok barangnya sudah habis semua. Ternyata mungkin saja HPP-nya lebih tinggi dibandingkan dengan 30 juta. Gitu ya. Penting nggak menurut kamu nih pencatatan barang? Penting ya. Tujuannya agar kamu tahu keuntungannya berapa dari selisih pembelian dan penjualan tadi. Berikutnya ada beban angkut, kemudian ada penerimaan pendapatan. Penerimaan pendapatan dari mana ini? Dari hasil penjualan. Kalau membayar beban, pembayaran beban seperti apa aja? Membayar gaji, membayar beban angkut, ya kan? Membayar misalkan saja ada kerusakan dan seterusnya. Oke, ini 9 poin ini harus kamu pahami karena inilah yang akan kita temukan dalam siklus perusahaan dagang. Oke. Nah, kita akan lanjut nih. Nggak ada pertanyaan terkait ini? Belum ya? Oke, kita lanjut ke potongan penjualan dulu deh. Ya, potongan penjualan dan pembelian. Apa sih itu potongan penjualan dan pembelian? Ada apa aja? Nah, ternyata kalau dalam perusahaan, potongan penjualan dan pembelian ini banyak macamnya, ada syarat pembayarannya. Namanya wholesaler, namanya middleman, perusahaan menengah, pasti untuk menarik konsumennya, pasti menggunakan beberapa syarat. Syaratnya tadi tentunya syarat-syarat yang kemungkinan bisa menarik si konsumen untuk mau belanja lagi ke dia tentunya ya. Yang pertama, syarat-syarat yang akan kita kenali nanti, yang pertama adalah yaitu EOM, end of month. Yang harus kamu hafal pertama kali adalah ini, yang pertama, EOM, end of month. Artinya di akhir bulan aja kamu harus bayar. Kalau kamu membeli, nah syarat-syarat pembayaran ini hanya ada pada saat transaksi kredit ya, pembelian kredit kah atau penjualan kredit. Kalau tunai pakai syarat enggak? Enggak pakai syarat, beli langsung bayar, enggak pakai syarat lagi. Ya, jadi syarat ini berlaku
hanya pada saat penjualan kredit dan pembelian kredit. Kalau kamu menerima faktur, berarti kamu tinggal lihat ada syaratnya apa enggak. Kalau tidak ada syaratnya jangan. Gitu ya. Ini sampai harus seteliti itu kalau kamu jadi seorang akuntan. Yang pertama, syarat yang pertama kalau akan kamu temukan yang pertama adalah EOM tadi, end of month. End of month ini maksudnya tanggal berapapun kamu transaksi di bulan tersebut, maka di akhir bulan perusahaan harus membayar ya utangnya ya. Nah, jadi tanggal berapapun transaksinya, yang penting masih di bulan ini, maka dia harus membayar di akhir bulan. Gitu ya. Itu yang pertama, EOM. Yang kedua, ada EOM N/10. Di akhir bulan akan tetapi ada syaratnya lagi. 10 hari. Berarti di akhir bulan kamu masih punya kesempatan lagi 10 hari setelah tanggal transaksi. Kalau EOM yang pertama kamu transaksi tanggal 18 harus dibayar tanggal 31. Tapi kalau EOM N/10 artinya setelah akhir bulan kamu punya kesempatan lagi untuk melunasinya, yaitu berarti kalau itu di akhir bulan hitungnya adalah tanggal 10-nya. Berarti kalau dia transaksi tanggal 30 gimana? Kapan dia terakhir bayar? Tetap tanggal 10. Ya, walaupun jadi tidak melihat transaksi tanggal berapa. Pokoknya dia hanya melihat di akhir bulan 10 hari setelah akhir bulan. Ngerti? Berarti dia belanja tanggal 1 tetap harus bayarnya di tanggal 10. Jadi walaupun artinya ini terakhir bayarnya ya. Di tanggal 31 boleh nggak bayar? Boleh. Karena terakhirnya di sini paling lambat itu maksudnya ya. Ngerti ya? Jadi dia belanja tanggal berapapun di akhir bulan 10 hari karena N/10. Di akhirnya NN itu bahasa Inggris akan N, terakhir. Ya, 10 hari setelah tanggal di akhir bulan tersebut. Gitu ya? Oke, EOM tuh satu persatu tuh ingetin. Yang berikutnya EOM lagi sama, cuman bedanya 2/10. Kalau ada potongannya tetap di akhir bulan, tapi dapat potongan kalau kamu setelah tanggal transaksi 10 hari di masa diskon. Kamu transaksi tanggal 3, 2/10 artinya kamu dapat diskon 2% 10 hari setelah tanggal transaksi. Mana 10 harinya? Tanggal 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari setelah tanggal transaksi, inilah masa-masa kamu mendapatkan diskon. Diskonnya berapa ini? 2%. Berarti kalau ada perjanjian EOM 10/10 artinya gimana? Diskonnya 10%. EOM-nya gimana EOM-nya? Yang lengkap dong. Dibayarnya wajib paling telat di akhir bulan, akan tetapi dia akan mendapatkan diskon 10% setelah dihitung dari tanggal transaksi. Ya kan? Ini tanggal transaksinya kan? Nah, berarti kalau 10 bisa dirubah ini Pak? Bisa, tergantung si perusahaan dengan si konsumennya, dia melakukan negosiasi. Pahamnya ini ya, urutannya. Kalau N/10 tadi hitungnya di akhir bulan terakhirnya, N-nya tadi. N itu adalah bahasa Inggris N tuh, biar kamu lebih ingatnya. Nah, kalau ini nggak pakai EOM, ada N/30. Artinya kira-kira gimana? Sebelum saya tampilkan gambarnya. N itu kan terakhir. Gimana berarti? Di akhir bulan bukan itu? Bukan. Bukan. Dia 30 hari setelah tanggal transaksi. N/30. Ya, tanggal transaksinya berapapun, tanggal berapapun tinggal hitung. 30 hari setelah tanggal transaksi. Berarti kalau transaksi tanggal 3 mulai hitungnya tanggal berapa? 4, 5, 6, terus 30 hari setelah tanggal itu. Ngerti ya? Berarti itu N/30. N itu di akhir, 30-nya berarti 30 hari setelah tanggal transaksi. Berikutnya, satu lagi. Ya, ada 3/10 N/30. Sebelum memunculkan gambarnya, kira-kira apa ini?
Kira-kira perkiraan kamu apa? 3%. Dia dapat diskon 3% per 10 artinya? Setelah transaksi. Dapat diskon 3% setelah tanggal transaksi. Dapat diskon 3% 10 hari setelah tanggal transaksi. Terus N per 30-nya? Bayarkan. Paling lambat pembayarannya 30 hari setelah tanggal transaksi. Wih, pinter-pinter anak bapak nih ya. Ini dia gambarnya biar lebih jelas. Oke. Nah, transaksinya tanggal 10, dia dapat diskonnya 10 hari. Posisi masa diskonnya ini, masa potongannya, periode potongannya 10 hari. Tetap dari tanggal sini, tanggal 11, dihitung 30 hari. Berarti dia harus bayar di tanggal 9, paling lama. Kalau dia bayarnya tanggal 21, dapat potongan nggak? Udah nggak dapat potongan, karena sudah dilewat dari 10 hari dari tanggal transaksi. Gitu ya? Paham ini? Paham. Oke. Terkait perjanjian ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau angka-angka di sini bisa berubah nggak kira-kira? Bisa. Contoh 2 per 10 jadi 10 per 10 bisa nggak? Bisa. In N per 10, N per 12 bisa berubah? Bisa. Ya. Poinnya adalah perjanjian ini hanya contoh, artinya ini bisa berubah tergantung dari kebijakan si perusahaan negosiasi dengan si konsumennya. Ya, jadi ini enggak peraturan tetap, tapi ciri-cirinya tadi kamu sudah mengetahui susunan-susunannya. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke berikutnya. Tadi transaksi-transaksi ini ada 9. Bapak sudah menjelaskan tentang apa itu potongan penjualan dan potongan pembelian. Potongan penjualan dan pembelian, syarat-syarat pembelian, syarat-syarat penjualan itu terjadi. Syaratnya berlaku kalau terjadi apa? Kalau bagaimana? Kalau terjadi transaksinya dalam kondisi kredit. Kalau tunai pakai itu nggak? Pakai syarat pembayaran nggak? Enggak. Kalau tunai langsung bayar saja tunai ya. Potongannya pun mungkin dapat langsung dari situ. Ini hanya perjanjian tadi syarat pembayaran untuk pada saat transaksinya kredit. Oke. Berikutnya kita masuk ke pencatatan persediaan barang. Maksudnya persediaan barang ini adalah stoknya. Jadi perusahaan dagang memang harus mencatat. Tujuannya untuk apa? Mengetahui persediaan barangnya dengan keuntungannya, dengan pembelian udah berapa. Saya beli 10 juta kok barangnya cuma ada 3 juta, kemana nih ya? Karena memang pencatatannya sudah bagus, maka kamu harus tahu dulu pencatatan yang bagus seperti apa. Di sini kita akan membahas tentang cara-cara pencatatan persediaan barang dagang. Ya, ada 3 metode, ada 3 cara. Oke. Cara yang pertama adalah first in, first out. Cara yang kedua adalah last in, first out. Metode average, tahu average itu apa? Rata-rata. Average itu rata-rata. Ya. Kamu akan tahu rata-ratanya setelah kamu memahami first in, first out ini. Nah, sebelum Bapak jelaskan first in, first out, tahu nggak first in, first out? Pertama kali masuk, pertama kali keluar. Maksudnya begini. Bapak, kita kan perusahaan dagang. Oke? Membeli barang yang dagang yang pertama nih, saya simpan di sini nih. Ini perusahaan dagang, ini persediaan yang pertama. Beli lagi. Itu dengan modal pertama misalkan satunya 1.000. Kemudian beli lagi yang kedua. Ya, modalnya ini mah 2.000. Oke? Beli lagi yang ketiga. Wah, kebetulan ada ini buat contoh ya. Beli lagi yang ketiga. Ini harganya misalkan saja 3.000. Persediaannya sama, totalnya ada 3 biji ya. Ada 3 buah barang, persediaan barang. Tapi persediaannya kan modalnya beda-beda nih. Oke. Metode pencatatannya yang harus kita kenal yang pertama adalah FIFO, first in, first out. Kalau menggunakan first in, first out, kalau dari 1, 2, 3, saya 1, 2, 3. Yang pertama kali in yang mana? Yang paling bawah apa yang paling atas? Yang paling
bawah. Kalau first in first out, maka dia yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Berarti kamu harus menjual yang ini dahulu. Gitu ya? Paham di sini? First in first out. Nanti cara pencatatannya. Kalau last in first out, 1, 2, 3. Yang pertama apa yang ketiga yang last in? Berarti yang paling atas apa yang paling bawah? Yang paling atas. Kalau kamu ada yang menjual, beli satu, jangan ngambil yang dari bawah. Ya, ingat kamu mah nanti nggak pegang barangnya, kamu mah hanya pegang pencatatannya. Nanti kamu ini secara barangnya dahulu, pencatatannya kamu harus paham nanti. Oke, maka kalau last in first out, ini yang akan kamu ambil. Berarti harga modal yang 3.000 tadi. Kalau ini mah modalnya cuma 1.000, ini 2.000, ini mah 3.000. Dijualnya mah sama, biasanya barangnya mah 5.000, menjualnya mah kan. Tapi kan kita nggak tahu. Yang tahu tuh cuma tukang akuntan aja nih yang mencatat modalnya berapa. Dia yang tahu. Yang beli mah belinya 5.000, 5.000 aja beli. Contoh itu ya. Paham dari sini? Metode first in first out tadi? Oke, ini punya siapa tadi? Salah. Kebalik. Oke. First in first out. Kalau rata-rata bagaimana? Karena ini rata-rata, kita nanti bukan ngomongin yang di tengah tadi ya. Itu nanti harga. Oke, kita masuk ke first in first out dahulu. Cara pencatatannya gimana? Kan kamu tadi nggak pegang barangnya, Pak. Berarti saya mah kan pegang nyatetnya doang. Kayak gimana itu? Oke. Sini. Kamu mencatat. Ingat, karena metode pencatatan persediaan barang, karena kamu perusahaan dagang, maka pasti ada istilah kegiatan membeli dan menjual. Karena kamu posisinya untuk menjual barang itu, kamu harus membeli terlebih dahulu. Membeli, melakukan pembelian. Oke? Ini HPP namanya, harga pokok yang pertama kan tadi kita ilustrasinya 1.000, 2.000, 3.000 gitu kan. Cara mencatatnya pun sama di sini. Nah, ini persediaan barang. Pertama, kamu lihat di gudang ternyata stok barangnya ada 1.000 biji. Satunya itu 20.000. Oke? Kemudian ada yang beli 700. Kamu ngambil yang tumpukan yang 1.000 tadi tuh 700. 300-nya berarti sisa yang di gudang tadi kan? Yang harga pokok yang pertama. Harga pokok yang pertama itu 2.000. Pak, itu untungnya berapa? Jangan ngomongin untung dulu. Ini mah sistem pencatatannya dahulu. Oke, kamu sistem pencatatan berapa belinya, modalnya berapa, keluarnya berapa. Paham di sini? Stok 300 ini berarti stok yang pertama kan? Oke. Kemudian membeli 500 biji. Ini stok yang berapa? Yang kedua, datang barang baru nih. Posisi yang kedua datang titik harganya 22.000. Yang pertama mah belinya 20.000, ini mah belinya 22.400 satunya. Modalnya udah beda belum? Udah beda modalnya. Menjualnya berapa? Anggap saja kita mah tidak tahu, ini sistem pencatatannya. Kamu mencatat persediaan barangnya. Dicatat. Yang tadi 300 biji itu adalah stok yang pertama, yang 500 ini adalah stok yang kedua. Sehingga totalnya kalau 300 kali 20.000 yang pertama sekian, 500 kali 22.000 harganya 11.200.000. Sehingga saldo totalnya itu berapa gitu ya, ketahuan harganya. Nanti ketahuan. Pada tanggal 22 terjadi pembelian sebesar 360 biji. 360 biji. Maka ngambilnya yang dari stok pertama, stok yang kedua kalau Vivo. Stok yang pertama, stok yang pertamanya tuh 300. Oke, belinya kan 360, Pak. Ngambil yang dari yang kedua. Gitu ya. 300 untuk yang harga pokok yang 20.000 mah sudah habis, tinggal harga ambilnya dari yang 22.400 barang yang kedua. Ini cara pencatatannya. 22.400 ini mah 20.000 itu HPP yang pertama, ini mah 22.400 tuh HPP yang kedua karena jenis barang yang kedua kali kita beli. Kemudian ada pembelian lagi tanggal 30. Ya. Harganya sudah beda lagi tuh. Ya, harga pembeliannya, harga dari sononya tuh bukan 11.200 lagi, sudah berubah lagi 13.900. Jadi kamu di sini sudah punya stok dua macam tuh. Yang pertama mah sudah habis, tinggal yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua 440, yang ketiga sebanyak 600 ya. Nah, ini 23.300. Oke, dari ilustrasi di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Vivo? Oke.
Ngerti semua ya? Oke. Kalau sudah ngerti LIFO, LIFO lebih mudah. Oke, artinya sudah punya bayangan kamunya. Sekarang ke metode LIFO. Oh, ini harusnya ini kali ya. Nah, ini LIFO. Sama, tadi stoknya 1000, kemudian ada yang beli 700. Nah, kalau metode LIFO, ada yang beli 360, maka yang diambil adalah dari yang 500. Karena 500 ini barang yang kedua. Yang 300 ini barang yang pertama, tumpukan yang pertama. Kalau LIFO berarti yang terakhir datang itu yang diambil. Last in, first out. Paham di sini nih? Oke ya. 360 kok 140, Pak? 140 itu 300-nya kan saldonya 300 doang. Nah, yang 500 yang diambilnya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? First in, first out dengan last in, first out. Intan? Oke. Ngerti ya? Oke, berikutnya yaitu tentang average. Average itu rata-rata. Rata-rata mah lebih mudah lagi. Beli berapa, harganya sekian, beli lagi, tambahin berarti rata-ratanya berapa. Belinya mah berapa loss ya, terserah mau 22.400 ke. Pokoknya setelah datanya disatuin aja sudah barangnya. Ada berapa biji? 800, berarti rata-ratanya berapa? Sekian, berarti saldonya sekian. Ya? Rata itu begitu. Ya, metode pencatatan barang dagang. Ada yang mau tanyakan? Tar. Oke, ini. Gimana? Yang average itu berarti nggak ada perbedaan dari yang barang pertama dan kedua? Nggak ada. Hanya misalkan saja beli yang pertama 1000. Ya. Beli yang kedua 2000. Harga pokoknya beda nggak? Beda. Tapi saldonya kan ada 2. Maka rata-rata satunya bukan 1000, 2000, bukan. Rata-ratanya berarti 3000 dibagi 2, 1500. Gitu ya. Nah, kalau last in mah dibedakan, first in dibedakan, ada yang beli kita ambil yang mana dulu gitu ya. Nah, kalau rata-rata mah mau beli berapapun, modalnya berapapun diambilnya rata-rata. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? First in, first out, last in, first out. Dinda? Oh, ngantuk. Mati lampu ya? Tadi melihat tayangan setelah dijelaskan, sebelum kita memasuki ke tugas LKPD, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Nah, tidak ada. Kamu perhatikan LKPD-nya sekarang, diskusikan masing-masing kelompok. Mana kelompoknya tadi yang kemarin udah kita bagi? Ya, kelompoknya. Boleh nggak apa-apa, ke depan aja. Bentar. Oke, sudah semua ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Gimana? Silakan mempresentasikan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak ya, kamu enggak mencatat. Harusnya tadi kamu mencatat, teman kamu mempresentasikan yang di Vivo, biar kamu punya catatan juga yang di Vivo ya. Nah, sekarang silakan kelompok 2, kamu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana yang lain? Ada masih sama persepsinya cara menghitung LiPo dan Vivo tadi? Aduh, belum ada komentar ya. Oke deh, kita dengarkan dulu kelompok 3. Kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya. Maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya pengen tanya, saldo persediaan akhir metode Vivo berapa? 12.600.000 rupiah. Kalau yang metode Livo 11.800.000. Metode ini average 12.314.000. berapa? 12.314. 12.314.000 rupiah ya. Kenapa bisa berbeda? Menurut kamu kenapa? Kok punya kamu 12 juta sekian, ini cuma 11 juta, ini 12 juta sekian. Berbeda kan saldo akhirnya, kenapa? Perbedaan metode apalagi? Ya, pertama memang dari segi penjualannya. Kalau metode Vivo, maka harus yang pertama kali yang dikeluarkan, tentunya dengan modal yang berbeda. Lipo harus kalau ada yang beli, harus yang terakhir dulu yang dikeluarkan. Tentunya juga ini berbeda, karena cara mendapatkannya pun berbeda. Sedangkan kalau Vivo mengambil nilai rata-rata, mau belinya kapan, di mana, seperti apa, harganya berapa, diambil rata-ratanya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ngerti ya? Mudah-mudahan nanti bisa dimengerti. Silakan kumpulkan itunya sama ketuanya masing-masing, simpan di depan. Jadi kesimpulannya pelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Perusahaan dagang. Apanya? Dari awal perusahaan dagang apanya kita? Belajar apa? Belajar tentang karakteristik ciri-ciri perusahaan dagang, bedanya dengan perusahaan jasa. Kedua, belajar apa lagi? Belajar macam-macam transaksi yang ada dalam perusahaan dagang. Apa yang kamu ingat perusahaan dagang ada apa aja? Ada penjualan, pembelian, retur penjualan, retur pembelian, potongan penjualan dan pembelian, beban angkut, persediaan barang, ya, pengeluaran biaya dan penerimaan pendapatan. Yang sama dengan perusahaan jasa mungkin hanya dua itu saja, penerimaan pendapatan dan pengeluaran biaya. Yang lainnya itu semuanya hampir milik identik dengan perusahaan dagang. Tidak sempurna, bisa berprestasi ya. Masa kita kalah oleh mereka yang fisiknya tidak sempurna. Bukan berarti melirik, tapi ini mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk bisa belajar lebih giat lagi. Oke, sebelum kita tutup pemberian hari ini, saya akan berikan soal tes untuk diisi sekarang 5 menit. Ya, sudah kumpulkan. Oke.
Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung jam ya, di ujung jam materi hari ini. Besok materi berikutnya kita akan masuk ke perhitungan sudah ya. Dia aja udah perhitungan kok. Ya memang kalau jurnal itu banyaknya perhitungan ya. Nanti kita akan belajar tentang apa itu jurnal khusus dan jurnal umum di perusahaan dagang. Sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita rekam untuk mempermudah pelajaran-pelajaran yang akan datang. Untuk itu marilah kita berdoa dengan sama-sama ucapkan hamdalah. Terima kasih, jaga kesehatan agar kita bisa ketemu lagi minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillahirobbilalamin. Oke, silahkan pulang.